Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Postur Podcast RS Guntur, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang gaya hidup dan pola hidup sehat. Halo semuanya, saya Dr. Isman sebagai host pada hari ini. Nah, siang ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial sekali, yang cantik. Ini dia Dr. Yuli, SPDVI atau spesialis dermatovenerologi dan estetika. Selamat siang, Dok. Iya, gimana kabarnya, Dok? Isman, alhamdulillah sehat. Iya, Dok. Terima kasih, Dok, di tengah kesibukannya sudah berkenan untuk hadir ya, Dok ya. Sama-sama. Iya, Dok. Nah, kali ini sobat postur semua kita akan membahas nih tentang yang sangat penting dan juga menarik ya, Dok ya, mengenai keluarga, tentang merawat orang tua terkait kulit kering ya, Dok ya. Dimana kulit kering ini memang terdengar sederhana ya, Dok ya, tapi pada lansia bisa membawa dampak besar, mulai dari rasa gatal ya, Dok ya, gangguan tidur, bahkan hingga luka atau bahkan infeksi gitu ya, Dok ya. Dok nih, yang pertama, Dok, tentang kulit kering. Apa sih, Dok, itu kulit kering itu, Dok? Ya, jadi kulit kering atau bahasa medisnya seroderma atau serosis kutis itu tuh apa? Jadi suatu keadaan kulit di mana terjadinya penurunan air pada lapisan kulit, terutama lapisan kulit yang paling atas, yaitu pada stratum corneum. Juga ditandai dengan adanya gangguan pada sawar kulit. Jadi fungsi kulit itu diciptakan oleh Tuhan untuk melindungi tubuh kita. Dan juga terjadi penurunan fungsi sawar kulit. Akhirnya kulit terlihat kering, kasar, bertekstur, bahasa Sunda mah hurikan. Hurik. Nyedoknya kering gitu ya. Kering. Kondisi ini karena lapisan pelindung yang stratum corneum ya, Dok ya, yang paling atas gitu ya. Paling atas kekurangan air, dan juga kulit ini organ tubuh terbesar ya, Dok ya. Terbesar, terluas. Fungsinya banyak. Fungsinya sangat banyak sekali ya, Dok ya. Nah, Dok, kita mulai kalau misalkan, Dok, kenapa sih sebenarnya orang tua atau misalkan lansia geriatri ini sering rentan mengalami kulit kering? Betul. Jadi mengapa si lansia ini mudah untuk terjadi kulit kering? Ada faktor internal maupun eksternal. Nah, faktor internal mengapa jadi lansia itu terjadi penurunan berbagai macam fungsi organ. Betul, Dok. Salah satunya kulit. Jadi pada lansia itu kulitnya lebih tipis dibandingkan kita yang muda. Kemudian bagaimana apalagi terjadi penurunan kelenjar keringat. Kelenjar keringat itu kan menghasilkan keringat, kulit jadi lebih lembab. Kalau keringatnya berkurang, bagaimana akhirnya? Kulit jadi lebih kering. Lalu kelenjar sebasea menurun. Sebasea menghasilkan apa? Menghasilkan minyak. Kulit jadi lebih kering. Lalu juga terjadi penurunan suplai darah, oksigen, nutrisi ke kulit, jadi kulitnya juga lebih kering seperti itu. Itu faktor internal. Juga pada beberapa lansia ada beberapa penyakit yang memperparah kulit kering, misalnya pada lansia dengan diabetes, lansia dengan penyakit liver, kemudian juga dengan gagal ginjal misalnya, atau pada lansia-lansia dengan penyakit keganasan atau kanker. Itu faktor yang internal. Nah, sekarang faktor eksternal apa saja? Misalnya pada perubahan suhu cuaca ya, Dok ya. Misalnya pada halodo, musim halodo pancaroba ya, kemarau, kulitnya harurik gitu ya. Pada saat halodo atau kemarau itu kelembaban udara lebih rendah. Jadi kalau kelembaban udara rendah, air lebih mudah menguap dari kulit. Apalagi pada lansia tadi udah mah dasar fisiologis kulitnya udah menurun. Tambah lagi tadi airnya diambil karena kelembaban udaranya rendah, tambah kering. Lalu misalnya apalagi kebiasaan yang salah pada saat mandi. Jadi kadang lansia-lansia itu berpikirnya karena gatal, ieu mah cenah kena kuman, kena jamur, mandi sampai 5 kali. Mandi sampai 5 kali pakai air panas, jeung mandi teh sampai setengah jam sampai sajam gitu nya ku air belerang. Wah, tambah parah. Jadi mandi itu tidak boleh seperti itu. Jadi ada cara mandi yang baik, nanti ya saya jelaskan berikutnya. Lalu apalagi pada lansia juga misalnya ada gangguan asupan nutrisi, asupan air. Jadi kan lansia itu pergerakannya kurang, jadi kadang malas ngambil air, gampang dehidrasi. Lalu juga polusi udara, kemudian apalagi tadi penyakit yang internal, perubahan cuaca, iklim ya seperti itu. Sabun mungkin, Dok. Nah tadi kan karena merasa kulit aratel wae, sabun digosok, sampai kalecet banyaknya, bukannya
bukannya tambah enak, malah tambah kering. Nah itu sobat postur, jadi selain dari dalam misalkan seperti penyakit ya dok ya, terutama penyakit diabetes bagi sobat postur yang ada di rumah yang terkait terkena diabetes atau terkena liver ya dok ya, itu akan rentan apalagi faktor luar seperti mandi menggunakan air panas yang berlebihan, Sabun yang nggak tepat. sabun yang nggak tepat ya dok ya, mungkin bisa tuh kita coba hindari hal-hal itu atau dikurangi. Nah dok, kalau misalkan dok ini di luar konteks yang geriatri, apakah usia muda juga bisa mengalami kulit kering? Ya, apalagi misalnya orang-orang dengan kecenderungan penyakit seperti atopik misalnya. Atopik? Ya, peradangan. Jadi kulitnya dasarnya secara gennya dia dasarnya kulitnya kering. Kondisinya mirip-mirip seperti lansia. Jadi dia mengalami kekurangan pelembab alami kulit. Persis seperti tadi. Jadi mudah sekali terkena kulit kering dengan sabun yang salah, dengan perubahan cuaca. Dengan perubahan cuaca ya dok ya. Nah, bisa saja dari mulai bayi sampai lansia itu rentan dengan kulit kering. Iya, dok, pada ya. kelompok-kelompok tertentu. Pada kelompok tertentu. Nah, dok kalau misalkan buat kita sebagai di rumah nih dok, ciri kulit kering itu seperti apa? Apakah kayak saya nih ini kering, apakah termasuk kulit kering yang sesuai tadi dokter sebutkan atau apa saja sih dok ciri-cirinya? Ciri-cirinya awal-awalnya kulit tuh nggak nyaman. Nggak nyaman. Kaku. Nah, itu Hareuras tuh. Hareuras gitunya, hareuras. Terutama abis mandi nih kerasa kulitnya asa hareuras gitunya. Bukan bagus itu teh. Di nu piring bagus, keset di kulit mah jelek. Ya kayak kan piring pakai apa? Ya, sabun cuci piring. Keset. Nah, kulit juga itu gitu, bagus kan? ya, dok. Di kulit mah jelek itu Jelek, habis ya. mandinya kaku. Nah, berarti tanda itu bahwa kulitnya kering. Nah, terus kalau lebih parah lagi mulai kelihatan tuh huring ya, barang bodas pecah-pecah dipegang teh kasar gitu kan. Kasar ya. Kulit yang bagus tuh dipegang tuh lembut gitu. Terus nah karena gatal digaruk jadi berem. Nah, merah tambah meluas karena saking semangat ngegaruk datel pisan nggak kuat. Jadi lecet, infeksi yang lebih parah. Iya, gitu. betul ya dok. Jadi ada komplikasi ya. Ada komplikasi ya dok ya. Berarti dok kalau misalkan dok cara mengatasinya nih dok, misalkan kalau sudah terkena tidak nyaman di kulit, kemudian terasa gatal, itu cara mengatasinya bagaimana dok untuk pada lansia ini? Terutama pada lansia. Tadi kan ada faktor internal eksternal. Tadi kan lansia modalnya gitu ya, secara alami kulitnya memang sudah mengalami penurunan. Tadi ada pengurangan air, ada pengurangan pelembab alami. Jadi kita harus menambah pelembab dari luar. Nah, tapi tidak sembarang pelembab nih. Pelembab yang bagus itu bagaimana? Jadi pelembab yang bagus itu tidak wangi sebaiknya. Tidak gitu ya. wangi. Tidak wangi, kemudian mengandung 3 komponen utama pelembab. Nah, apa saja itu? Ada yang namanya humektan, oklusif, dan emolien. Jadi si pelembab ini harus mengandung 3 bahan tersebut. Humektan itu apa sih? Dia bahan yang mampu menarik air dari lapisan kulit yang lebih bawah. Jadi kan tadi korneum itu paling atas. Paling atas ya dok ya. Nah, ketika kita mengoleskan pelembab, jika ada kandungan humektan, si air di bawah kulitnya ketarik supaya menambah kandungan air di atas kulit. Nah, jantan si kulitnya jadi lembab. Jadi lembab nah, ya. Abis gitu setelah ditarik harus ada bahan lain yang yang mempertahankan supaya si airnya itu gak gampang nguap dengan oklusif. Jadi oklusif itu apa sih? Dia tuh lemak yang fungsinya menahan supaya air yang udah ditarik dari bawah nggak nguap gitu. Terus satu lagi apa? Emolien. Nah, emolien itu fungsinya jadi mengisi celah-celah antar kulit supaya kulit tampilannya bagus, glowing gitu. Si emolien jadi harus mengandung 3 idealnya 3 kandungan tersebut. Kalau misalnya masih bingung yang bagus yang mana sih, mungkin nanti bisa konsultasi dengan dokter. Iya, betul. Kan bisa iklan di sini mah. Iya, tidak boleh. Nanti harus datang konsultasi ke dokter Yuli di Rumah Sakit Guntur. Nah, dok kalau misalkan tadi kan sudah nih menggunakan pelembab minimal berapa kali sehari dok? Nah, pelembab itu idealnya minimal ini ya, pagi habis mandi sama malam sebelum tidur. Nah, pagi habis mandi juga jangan lama-lama. Habis mandi nih, ngeringin badan juga abis mandi teh nggak boleh dah yang cepet keringnya digosok itu jelek gitu. Jadi kalau ngeringin itu ditap-tap aja, nggak usah sampai benar-benar pengen kering, dan nanti juga akan nguap sendiri si air di atas lapisan kulit kita. Nah, ngolesin pelembab itu kapan sih bagusnya? Justru 3 menit segera setelah mandi. Jadi habis ditap-tap, ngolesin langsung. Jadi justru si pelembabnya nyerap lebih bagus gitu. Jangan nunggu kering dulu, soalnya digosok ngolesin meh kering gitu ya, si pelembabnya biar cepat nyerap, justru malah kondisi kulit kita agak basah lebih bagus malah. Jadi sobat postur kalau sudah mandi jangan buru-buru biar kering ya dok ya. Jadi
Jadi langsung olesin pelembab. Olesin pelembab 3 menit gitu ya. Setelah itu baru dioleskan. Nah dok, kalau misalkan selain pelembab, sabun mandi nih yang ada kandungannya harus apa saja sih dok? Jadi pH kulit kita kan punya pH khusus ya. pH-nya tuh pH-nya asam sekitar 5,5 sampai 6. Bagusnya idealnya sabun juga mendekati pH tersebut. Jadi nggak boleh terlalu basah. Jadi kalau basah dia akan ngambil kelembaban alami kulit. Jadi kita cari nih, misalnya ada sabun ada tertulis biasanya pH sesuai pH kulit gitu. pH kulit, ya. oh iya. Sesuai pH kulit. Terus bagaimana? Terus tidak boleh mengandung SLS. Bagusnya SLS itu deterjen lah kasarnya. Jadi cirinya gimana? Busana teh seueur. Iya, busanya banyak kan dok ya. Habis mandi teh tadi yang kaku teh habis mandi teh gitu. Sanes bersih eta teh kaku teh jantan si pelembabnya keambil. Jadi we rengkeng si yang harusnya melapisi malah diambil. Iya, Jadi justru kita harus nyari sabun yang kandungannya sintetik deterjen. Dan tidak bisa menyebut merek adalah ya, yang pokoknya setelah mandi leueur. Terus mandi teh sibak teh raos, lemes gitu ya sobat postur. Jadi bukan yang mandi sabun yang tiba-tiba kering tuh kaku ya, itu tuh yang jelek istilahnya ya. Juga sabunnya yang biasanya ditambahkan kandungan pelembab alami tadi yang humectan tadi, biasanya ditambahin emulien, jadi habis mandi tuh enak gitu. Dok, kalau misalkan nih kan banyak nih rata-rata mandinya tuh suka lama. Sebenarnya kalau misalkan mandi lama sabunnya berkali-kali itu ngaruh atau tidak sih dok? Ngaruh sekali. Mandi itu paling lama idealnya 15 menit aja 15 menit nih para sobat postur di rumah, jangan sampai lebih dari 15 menit. 10 menit lah rata-rata ya. 10 sampai 15 menit lah ya dok ya. Berendaman masih boleh, tapi air mandinya nggak boleh terlalu panas. Berendam juga maksimal 10 menit. Anget kuku lah istilahnya. Anget kuku. Jadi suhu standar apalagi buat lansia. Kalau lansia kan bagusnya memang jangan terlalu dingin. Karena lansia itu ada gangguan termoregulasi. Jadi lansia gampang tiris, gampang menggigil ya, gampang kepanasan. Jadi idealnya kalau lansia itu suam kuku lah sekitar 35 derajat Celcius. 35 siap. Terus tadi mandi sekitar 10 menit, nggak boleh terlalu lama. Udah penasaran digosok itu udah atuh tayanya. Nah itu bukannya ini malah memperparah nanti kulitnya kering. Iya, nah itu ya sobat postur di rumah banyak sekali ilmunya dok. Kadang dok, misalkan kayak saya aja bingung dok, kapan sih kondisi yang tersebut itu harus segera ditangani itu pada saat kapan kita harus lebih baik berobat? Berobat gitu ya. Jadi misalnya nih di rumah udah mulai kulitnya nggak kerasa nggak enak, kaku-kaku gitu ya. Segera pakai pelembab, boleh misalnya yang terdekat, yang paling gampang lah cari pelembab bayi. Kan pelembab bayi pasti diformulasikan dengan bahan-bahan yang lebih alami. Bahan kimianya lebih minimal. Jadi kalau misalnya bingung, boleh untuk pertolongan pertama bisa beli pelembab bayi misalnya gitu ya. Coba dipakai dulu seminggu, ternyata nggak membaik nih, malah tambah gatel atau misalnya tambah merah meluas, apalagi misalnya sampai luka, borok, lecet, atau misalnya pada pasien-pasien lansia tadi dengan penyakit penyerta seperti ginjal, diabetes, itu sebaiknya segera berobat. Segera berobat ya dok ya. Jadi ketika sudah ada infeksi lah ya dok ya, segera berobat disertai dengan ada suatu penyakit. Terus juga saran saya, kadang kan kalau gatal-gatal itu suka diolesin bedak. Nah bedak tuh malah memperparah kering justru. Jangan salah kaprah. Jadi justru kalau gatal kasih pelembab, jangan kasih bedak. Ya, kadang suka ini kasih bedak gitu tambah kering malah. Iya betul sekali. Dok, ada pertanyaan dari Instagram dok, dari Siti. Apakah menggunakan minyak alami seperti minyak kelapa atau minyak zaitun aman dok untuk kulit kering pada lansia? Jadi minyak kelapa dan minyak zaitun itu masuknya kandungannya humectan dan oklusif ringan. Tadi kan yang saran saya pelembab itu sebaiknya ada kandungannya lengkap, ada humectannya, ada oklusif, ada emulien. Untuk pertolongan pertama masih bisa dipakai, misalnya pada derajat-derajat kulit keringnya masih ringan. Tapi kalau misalnya udah berat, tadi seperti yang sampai teksturnya sangat kasar, malah merah, itu sebaiknya dibawa berobat. Dibawa berobat ya, tetap kembali lagi kalau misalkan memang sudah terlihat ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan ya dok ya, meradang, segera dibawa berobat. Ya berobatnya ke dokter kulit ya gitu. Jangan sampai berobat ke mana saja gitu ya dok ya. Apalagi sampai ada gangguan tidur. Nah betul dok ya. Mengganggu kualitas hidup. Emang sih gatal itu tidak mematikan, tapi sangat menurunkan kualitas hidup pasien. Apalagi kalau sampai depresi pasien itu. Betul ya dok. Dulu saya sempat ada dapat kasus saking keselnya dibakar. Jadi disiram bensin, dibakar. Karena udah gatal banget kulitnya itu tiap hari ya dok ya. Wah, nggak boleh ya. Nggak boleh ya.
Iya. Boleh dicontoh itu. Iya, dan kalau misalkan ada minum obat juga harus sesuai dengan indikasi ya dok ya. Ya, Misalkan jangan misalnya iya ecek-ecek gitu. Kata ini minum ini ya. Iya. Bahkan yang berbahaya itu kadang minum steroid. Memang itu memang enak sih ya minum steroid itu, contohnya yang ujungnya son-son gitu Son-son. lon-lon gitu Iya. ya. Itu memang enak meredakan, tapi itu harus pengawasan dokter, tidak boleh minum sendiri. Betul. Memang itu salah satu obatnya, tapi kalau itu diminum jangka panjang, efeknya banyak. Betul ya dok ya. Efeknya ke kulit dan ke organ dalam. Organ dalam. Dan sangat bahaya. Memang itu enak. Gatal minum itu, datang ke rumah sakit, wah udah hancur-hancuran, udah Cushing syndrome. Ya, udah semuanya lebar ya dok ya. Wajah lebar, perut lebar, semuanya. Iya. Cushing syndrome. Betul sekali ya dok ya. Itu ada pertanyaan lagi dok dari siapa ini? Raisa. Dok, bagaimana kalau perawatan kuring pada lansia yang sudah tidak bisa mandi sendiri atau sedang bed rest atau istilahnya sedang palliative care di rumah lah dok katanya. Jadi prinsipnya sih sama seperti tadi, harus tetap dibersihkan, ya boleh diwaslap lembut, jangan digosok-gosok. Pembersihannya diutamakan pada area lipatan, karena area itu yang lebih kotor, biasanya di leher, dilipat ketiak, dilipat payudara, di bawah perut, sama dilipat paha, itu dikonsentrasikan, dibersihkan di situ. Bagian lain cukup halus saja dibersihkan, tapi daerah lipatan juga jangan terlalu tekan ya dok ya. Cuman memang agak ekstra membersihkan di situ. Terus dipastikan area-area lipatan benar-benar kering supaya nggak jadi jamur, infeksi bakteri seperti itu ya. Dan tetap tadi dengan menggunakan sabun yang sesuai pH dengan kandungan sindet, jangan pakai pewangi atau mengandung SLS. Iya. Ada pertanyaan terakhir dok, ini sangat bagus pertanyaannya dari Yudi. Dok, apakah kondisi kulit kering pada lansia bisa terkait dengan kekurangan nutrisi tertentu dok? Sangat-sangat berhubungan. Tadi kan seperti yang sudah dijelaskan bahwa pada lansia itu terjadi gangguan asupan, baik itu tadi cairan maupun makanan. Biasanya lansia ini lebih malas makan. Iya. Kurang nafsu makan, apalagi ada gangguan gigi atau perutnya nggak enak, dan jadi tambah malas makan, jadilah ada gangguan asupan nutrisi. Padahal nutrisi-nutrisi tersebut sangat berperan pada untuk menjaga kelembaban alami kulit. Contohnya vitamin A, vitamin C, D, E, zinc, ya, asam linoleat, asam omega 3, omega 6. Dan jika memang terjadi gangguan asupan pada lansia, sebaiknya segera dibawa berobat untuk diatasi. Misalnya ada masalah gigi, ke dokter gigi. Ada masalah di saluran pencernaan, kita kerjasama dengan dokter dalam. Seperti itu. Atau misalnya tadi ada masalah pergerakan, ke rehab medik gitu. Jadi memang mengatasi secara holistik gitu. Iya, jadi tidak hanya terpaku mengobati kulitnya saja, tapi fungsi yang lain juga tidak terpantau gitu ya. Betul. Untuk asupan cairan juga pada lansia itu terjadi penurunan rangsang haus. Jadi kalau kita mah masih bagus nih ya, begitu ada penurunan cairan tuh otak sensitif, haus cepat minum. Nah, kalau pada lansia sensitivitas otak udah menurun. Jadi sebenarnya kondisi tubuh itu udah mulai dehidrasi, tapi otaknya belum ada sinyal haus. Jadi kita sebagai yang menjaga lansia diingatkan untuk minum. Memang tidak bisa inilah standar umumnya 1,5 liter, tapi memang harus dilihat lagi per lansianya, apakah misalnya ada gangguan ginjal atau segala macam, itu nanti dikostumisasi sesuai kondisinya. Tapi rata-rata konsumsi air untuk kita tuh 1,5 liter, misalnya pagi hari 150 ml, antara pagi siang 150 ml, siang 150 ml, sore sampai malam, jadi sekitar satu hari itu 1,5 liter. Jadi harus diingatkan untuk minum. Betul. Karena pada lansia itu ada tadi gangguan rangsang haus. Rangsang haus ya dok ya. Nah, sobat postur di rumah, selain gangguan nutrisi ya dok ya, tapi cairan yang cukup itu sangat berpengaruh dan sangat perlu. Jadi buat di rumah, sobat postur di rumah yang sedang merawat lansia, dicoba diperhatikan kembali untuk makannya, ya nutrisinya, minumnya juga. Jangan sampai kita diobati nih misalkan ya dok ya, tapi minumnya juga nggak cukup. Jadi misalnya diobati nih, udah dikasih peluang bagus, tapi makan minumnya nggak diperhatikan, jadi nggak maksimal hasilnya. Nggak maksimal, betul sekali seperti itu dok. Mungkin terakhir dok pertanyaannya, apa pesan untuk pendengar postur terkait kulit kering pada lansia dok untuk di rumah? Jadi kesimpulannya, memang tadi seperti yang saya jelaskan, kulit kering memang tidak mematikan, tapi sangat mengganggu kualitas hidup lansia.
Apalagi misalnya sudah sampai gatal yang kronis, bisa sampai mengganggu tidur, bahkan sampai ada yang depresi. Iya. Jadi harus lebih baik mencegah, kan prinsip kita daripada mengobati. Ya, betul. ini mungkin dari seperti kita nih, sedini mungkin dari usia saat ini kita harus sudah mulai rutin oleskan minimal pelembab tadi. Rutin pelembab minimal pagi setelah setelah kita mandi, dan malam sebelum tidur pakailah sabun yang sesuai pH kulit. Kemudian tadi dengan tidak mengandung SLS. Lalu untuk mandi tadi caranya tidak boleh digosok terlalu kencang, mandi dengan lembut saja seperti itu. Kemudian tadi jangan lupa jangan malas minum, gitu ya. Betul. Jangan malas minum. Kemudian tadi perhatikan asupan nutrisi. Oh juga tadi lupa saya jelasin, penggunaan AC juga harus bijak. Nah, Suka nggak sadar kan? Iya, nggak sadar, bener. Di AC kulit banyak tuh pekerja-pekerja kantoran kulit saya kering, padahal setiap hari saya di ruangan gitu ya. Nggak kemana-mana ya karena AC itu. Jadi penggunaan AC jika memang tidak terlalu perlu, jadi penggunaan AC sebijak mungkin lah. Betul. Karena AC juga mengambil tadi kelembaban alami. Kelembaban alami gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya kita di ruangan ber-AC bawa pelembab, jadi lebih sering malah kalau di ruangan ber-AC olesinnya. Iya ya. Bisa mulai kerasa kaku-kaku olesin. Iya betul. Gitu. Wah apalagi kalau AC-nya langsung kena wajah ya dok ya. Gitu. Soalnya kalau misalnya mau obati pasti nanti lebih kompleks, lebih baik mencegah. Mencegah simpel seperti tadi dengan pelembab, sabun yang tepat, cara mandi yang tepat, udah itu aja untuk menjaga kelembaban alami kulit. Iya, dengan perawatan sederhana yang konsisten ya dok ya, kualitas hidup. Betul. Iya, kualitas juga akan semakin meningkat. Nah, udah atau wah ya, iya. kasihan sih kalau pasien-pasiennya udah gatal. Udah gatal tuh, aduh udah saya, ya Allah ini gatal banget. Mengganggu dari nyeri. Betul, lebih mengganggu dari nyeri. Bahkan istirahat juga sampai keganggu iya, dok. Gitu. Betul sekali. Wah, banyak sekali ilmunya dok. Ini mungkin hal yang benar-benar sangat menarik buat kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana cara menjaga kulit akan tetap tidak kering ya dok ya. Terima kasih banyak Dokter Yuli atas penjelasan yang sangat bermanfaat untuk sobat. Maaf ya kalau ada kurang-kurang. Gak apa-apa dok, sangat bermanfaat ya sobat postur di rumah. Nah, sobat postur jangan lupa kesehatan kulit orang tua kita jangan sampai mengabaikannya, terutama untuk rehidrasi cairan ya dok ya. Nah, terima kasih dokter atas waktunya. Semoga kita dapat berjumpa kembali membahas tentang topik-topik yang menarik lainnya. Nah, untuk sobat postur di rumah, sekian untuk episode postur hari ini dengan Dr. Yuli Wulansari SPDVI, dan sampai jumpa di episode postur berikutnya. Dadah.